Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robin Fahmi, di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, seperti biasa, eh, kali ini saya akan berkomentar soal Capres dan Cawapres yang kalau prediksi saya, kok kayaknya hanya akan terjadi seperti Pilpres 2014 dan 2019, yaitu hanya ada dua pasangan calon. Karena kenapa? Ya seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini memang kita disediakan 3 capres yang ini bersaing ketat ya. Yang pertama yaitu Prabowo Subianto yang berada di puncak hasil survei. Yang kedua yaitu ada Ganjar. Yang ketiga yaitu ada Anies Baswedan. Nah, Anies ini sepertinya yang saya prediksi bakalan gagal untuk bertarung di Pilpres 2024 ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu jurnalis senior ya ketika jadi narasumber di Total Politik, yaitu Uni Lubis. Sepertinya ada upaya untuk menjegal Anies agar tidak menjadi capres. Kalau tidak salah, kata Uni Lubis ini, yang berusaha untuk menjegalnya itu penguasa dan partai politik, salah satu partai politik. Tapi saya tidak perlu menyebutkan partai politik dari mana lah ya, partai politik apa. Tapi yang jelas teman-teman mungkin bisa menyimpulkan sendiri. Nah, upaya-upaya penjegalan ini bisa kita lihat memang dan bisa dirasakan sejak awal sebelum Anies itu ditetapkan menjadi capres oleh Partai Nasdem. Dulu sempat ramai memang ketika ada isu bahwa KPK dipaksa untuk segera menetapkan Anies sebagai tersangka. Nah, ini salah satu usaha untuk menjegal Anies. Terus kemudian Anies dengan koalisi perubahannya, yaitu PKS, kemudian Demokrat dan Partai Nasdem, ini ada upaya untuk membubarkan koalisi ini. Ada salah satu politisi kalau tidak salah dari PKS, apa dari Demokrat ya, yang mengatakan bahwa ada yang menawarkan petinggi PKS untuk keluar dari koalisi perubahan dengan menawarkan dengan tawaran-tawaran tertentu lah ya. Terus kemudian yang terakhir ya seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Muldoko KSP yang masih terus berusaha untuk melakukan take over Partai Demokrat melalui PK, peninjauan kembali lewat MA lah. Kalau ini kemudian terkabulkan, maka saya bisa memastikan 100% Demokrat di bawah komando Muldoko, apabila memang itu dikabulkan oleh MA, ya tidak akan bergabung dengan koalisi perubahan. Nah, yang terbaru yaitu ketika nama AHY disebutkan oleh Puan Maharani menjadi salah satu salah satu sekian nama yang bakalan dipasangkan oleh Ganjar, yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Bahkan dalam waktu dekat ini Ketua Umum Demokrat itu Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan pertemuan dengan Puan Maharani. Nah, ini upaya-upaya sepertinya ya untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak mencalonkan diri sebagai capres dan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Karena memang hasil survei
sebagaimana yang diungkapkan oleh misalkan E.F. Saifullah ya ketika dia menjadi narasumber di mojok.co, bahwa nanti pemenangnya itu yang akan menjadi runner up di putaran kedua. Nah, jadi putaran kedua dia masuk putaran kedua tapi di runner up dia akan menjadi pemenangnya. Tapi tidak, Kang EF ini tidak menyebutkan siapa nanti yang berpotensi menjadi runner up. Kalau melihat hasil survei sekarang, maka yang akan menjadi runner up itu adalah Ganjar Pranowo seandainya pertarungannya sekarang. Tapi Pilpres ini kan masih panjang ya, masih ada sekian bulan lagi sampai pada 14 Februari ketika hari H nanti pencoblosan. Dan masih banyak isu terus kemudian momen yang kemudian bisa membalikkan hasil survei ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nanti pemilih dari Anies, dan memang Anies diprediksi tidak akan menang kemudian melaju ke putaran kedua. Pemilih Anies nanti yang akan merapat ke Prabowo sehingga kemudian menjadikan Prabowo sebagai pemenangnya di putaran kedua. Nah, makanya kemudian ketika ada prediksi seperti itu, bahwa pemilih Anies ini bakal pindah ke Prabowo di putaran kedua, sehingga ada upaya untuk menjegal Anies agar Pilpres ini pertarungannya face to face atau hanya dua ada pasangan calon, sehingga ini akan mempermudah atau paling tidak memberikan kekuatan yang imbang antara Ganjar dengan Prabowo. Bahkan ada kemungkinan Ganjar keluar menjadi pemenangnya seandainya itu face to face. Makanya upaya untuk menjegal Anies ini selalu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, entah siapa, sebagaimana yang disampaikan oleh jurnalis senior yaitu Uni Lubis. Dan kalau saya melihatnya sekarang posisi Anies itu sedang di posisi terjepit. Karena kenapa? Ya di satu sisi Anies surveinya terus merosot. Terus kemudian yang kedua, dia dituntut atau didesak oleh Partai Demokrat untuk bergandengan dengan AHY, sementara AHY sendiri tidak bisa memberikan kontribusi besar untuk mendongkrak suara dari Anies Baswedan, sehingga muncul asumsi atau isu di bawah bahwa Surya Paloh itu sebetulnya menginginkan Khofifah untuk menjadi cawapres Anies. Nah, ini sebetulnya kekeliruan dari Anies sendiri sejak awal ya dengan Partai Nasdem. Karena kenapa? Koalisi perubahan itu kan mencerminkan dia memposisikan diri sebagai oposisi. Tapi ketika Anies dideklarasikan sebagai capres, itu tidak ada sama sekali narasi-narasi yang berbau tentang perubahan kemudian yang memposisikan diri sebagai oposisi itu. Adem ayem. Nah, baru-baru ini terakhir Anies kemudian agak sedikit kencang mengkritik penguasa ketika kasus BTS Menkominfo itu mengemuka atau terjadi penangkapan lah. Tapi ini sudah telat. Ya, Anies itu sudah telat membangun narasi perubahan itu dengan lewat kritikan-kritikan, karena kemudian itu sudah sulit diterima oleh publik. Ya, anggaplah sudah telat lah. Itu sudah terlambat. Seharusnya isu perubahan terus kemudian kritikan itu dikencangkan dari awal. Tidak akhir-akhir ini. Ini kan seolah maju mundur ya untuk memposisikan diri sebagai oposisi, koalisi oposisi. Nah, di posisi Anies yang sedang merosot ini, Demokrat mendesak
mendesak kalau lihat narasi dari petinggi Demokrat agar segera mengumumkan capres dan cawapresnya, dan sepertinya ia mendesak untuk menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Kalau kemudian Demokrat ini bergabung dengan PDIP, misalkan menerima pinangan PDIP, ya memang demokrasi tidak mempersoalkan itu. Partai politik ya terserah mau koalisi dengan siapa saja. Kalau kemudian Demokrat bergabung dengan PDIP misalkan. Lah, tapi yang kita khawatirkan sekarang ini bukan soal siapa nanti yang akan menjadi pemenangnya. Kalau kemudian hanya ada 2 pasangan calon, saya khawatirnya ini akan memanas sebagaimana Pilpres 2014 dan 2019. Karena ketika face to face hanya ada 2 pasangan calon, sudah pasti muncul isu, ya beragam isu lah. Pasti ada hitam dan putih, kemudian tidak ada kelompok yang abu-abu. Nah, kalau ada 3 pasangan calon ini, ya ini tidak akan tidak akan ada cebong dan kampret lah, kira-kira demikian. Karena sulit untuk membangun isu sehingga 2 kelompok besar bertabrakan, itu sulit karena ada 3 pasangan calon. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Eep bahwa hasil surveinya dia dengan sampel yang begitu besar, yaitu masing-masing dapil. Jadi yang disurvei itu 72 dapil. Satu dapil itu 800 sampling. Maka bisa dikalikan itu berapa sampel lah kalau 72 dapil. Dan dari sekian itu yang paling dikhawatirkan EF sekarang, isu yang paling besar yaitu soal kemiskinan dan korupsi. Dan kalau kemudian katanya Kang EF ini berhadap-hadapan, Pilpres yang akan datang face to face itu berhadap-hadapan, maka kalau kemudian ada isu yang memantik kericuhan, itu sama halnya menyediakan korek api di dalam kepada kayu yang sudah ada bensinnya lah. Jadi bukan lagi terbakar ya, tapi kebakaran beneran ini. Karena posisi sekarang itu ya semuanya paham bahwa hari ini kita baru selesai dari pandemi COVID-19, di mana ekonomi masih belum stabil, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Berbeda dengan Pilpres ketika 2014, 2019 yang memang kondisi ekonomi ya stabil. Kalau sekarang berbeda. Nah, ini kemudian yang akan mudah sekali terpancing emosi. Sebagaimana yang disampaikan, saya pernah mendengar dari teman-teman bahwa orang yang lapar itu mudah tersulut emosi memang. Dan saya yakin betul itu bahwa praktek terorisme itu bukan hanya disebabkan karena faktor agama, tapi memang faktor ekonomi juga menjadi sedikit menyumbang lah terjadinya terorisme. Dan juga korupsi itu juga bisa jadi juga penyumbang lahirnya terorisme. Maka kalau kemudian 2 persoalan ini sekarang dihadapi bangsa ini, dan kemudian kita harus melangsungkan pesta demokrasi dengan 2 pasangan calon, saya khawatir ini bukan lagi hanya ada cebong dan kampret, tapi ini akan menjadi pemicu konflik yang kian panas dan besar. Tapi saya berharap ini semoga saja tidak terjadi. Ya kita harapkan tenang, terus kemudian lu berjurdil, ya aman, sebagaimana harapan banyak orang, dan kemudian bisa melahirkan pemimpin yang membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya.
Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.